Halo semua, bagaimana kabarnya? Sehat? Kembali lagi dengan saya di channel spoiler terbaik ini. Sebagaimana seperti biasanya, saya akan merangkum sebuah film dari tahun 2006 yang bercerita tentang suatu suku kuno yang kaumnya habis diburu oleh suku lain. Dan bagaimanakah keseruannya? Tanpa berlama-lama, check in. Di hutan pedalaman suatu wilayah jauh dari peradaban modern, ada begitu banyak suku dengan kelompok kecil. Salah satunya adalah suku Forest Dweller yang dipimpin oleh Flynn Sky, ayah dari Jaguar Paw, bintang utama kita. Mereka ini adalah kelompok suku berburu dan menjauhi perang, atau dalam artian mereka adalah suku yang cinta damai. Sebagaimana nama suku mereka, yaitu suku hutan, yang suatu masa kelompok Jaguar Paw terlihat sedang memburu seekor tapir. Mereka semua kompak dan penuh semangat mengejar si tapir yang besar dan lincah. Namun pada akhirnya si tapir berhasil dilumpuhkan oleh sebuah jebakan yang mereka sudah sediakan. Dengan gembira mereka semua pun mengangkat si tapir, dan Jaguar Paw langsung memotong-motong bagian dalam si tapir dan dibagi-bagikan kepada rekan-rekan yang lain. Dan spesial untuk rekan mereka bernama Blunted yang sering dipanggil si Tumpul karena hingga saat ini belum punya keturunan, yaitu alat kelamin si tapir ini diberikan kepadanya karena menurut kepercayaan mereka si kelamin tapir ini dapat memberikan khasiat untuk membantu kesuburan. Si Blunted yang percaya pun langsung memakannya mentah-mentah, dan ternyata ya, itu hanyalah lelucon antara mereka, yang karena itu juga Blunted pun marah dan sempat bergaduh dengan Jaguar Paw. Si Flynn Sky sebagai kepala suku yang juga ayah Jaguar pun langsung menengahi perkelahian tersebut. Tidak hanya itu, si Flynn Sky juga memberi Blunted sebuah ramuan yang katanya ampuh. Bahkan ramuan tersebut jugalah yang membuat si Flynn Sky punya anak 10 saat ini. Tetapi pemakaiannya harus digosokkan saat sebelum berhubungan. Blunted pun senang dengan hal tersebut. Di saat Jaguar Paw dan yang lain sedang memotong bagian masing-masing, tiba-tiba terdengarlah suara dari balik semak-semak hutan tersebut. Jaguar dan yang lain pun langsung siaga. Namun ternyata penyebab suara adalah salah satu suku dari suku lain. Si kepala suku dari suku yang datang ini pun hanya berkata kalau mereka ingin menumpang lewat karena desa mereka sudah dirampok oleh orang lain. Sebagai bentuk terima kasih dan tanda perdamaian, si kepala suku yang baru datang ini pun memberikan 2 ekor ikan besar kepada kelompok Jaguar. Begitu juga dengan kelompok Jaguar, memberikan mereka sepotong tapir bagian kaki. Itu adalah tanda perdamaian di antara mereka. Singkat cerita, Jaguar Paw dan kelompoknya pun pulang ke desa. Sebelum mendekati para warga, Flynn Sky pun memperingati Jaguar agar tidak menceritakan kejadian sebelumnya karena menurutnya ketakutan adalah sebuah penyakit yang dapat menular ke masyarakat yang lain, dan itu akan berdampak buruk bagi keadaan desa mereka. Terlihat kedatangan mereka pun disambut oleh warga dengan penuh antusias dan keharmonisan. Terkecuali si Blunted yang baru saja datang, belum sempat istirahat ataupun minum kopi, langsung dimarahi oleh ibu mertuanya karena hingga saat ini dia belum memberikan cucu. Sehingga si mertua pun menuntut agar segera membuatkan cucu dan kalau boleh kembar, gitu kira-kira. Blunted yang baru saja menerima ramuan dari kepala suku pun langsung menjabani tantangan tersebut dan membuktikan kebolehannya. Sedangkan Jaguar yang masih terlihat khawatir dengan pertemuan mereka sebelumnya dengan suku lain di hutan, mencoba bermain dengan anaknya bernama Turtle Run dan istrinya bernama Seven yang kini sudah hamil tua. Di tengah-tengah keheningan desa, tiba-tiba Blunted berlari keluar sembari teriak kepanasan dan memegangi alat vitalnya, yang mana ternyata obat yang sebelumnya diberikan oleh Flynn Sky adalah tumbuhan yang mengandungi racun seperti cabai, dan itu membuat para warga tertawa terbahak-bahak, yang juga menunjukkan kalau mereka adalah suku yang harmonis.
Di malam harinya, tidak seperti kita yang bermain handphone, menonton YouTube, menonton TikTok, menunggu tidur, berbeda dengan kelompok jaguar. Sembari berdiam di api unggun, tetua suku pun menceritakan kisah yang cukup menakutkan bagi mereka, yakni adanya seorang yang mengetahui ilmu pengetahuan dari dunia. Namun si orang ini juga sangat rakus dan tamak, bahkan hampir menghabisi seluruh dunia. Begitu kira-kira cerita yang disampaikan oleh kakek kita ini. Beora lulungka itu nekeho katu yalahe yanobin ukat yetel. Singkat cerita, saat semua anggota suku sedang tertidur, terlebih jaguar yang bermimpi bertemu dengan kepala suku yang sebelumnya mereka temui di hutan. Sembari memegang jantungnya, si kepala suku menyuruh jaguar untuk melarikan diri. Yang karena gonggongan anjing, jaguar pun terbangun dari tidurnya. Jaguar juga sempat keluar dari rumah dan melihat desanya yang masih sepi. Namun tiba-tiba, sekelompok suku lain datang menyerang desa tersebut. Jaguar langsung mengamankan anak istrinya ke dalam sebuah sumur desa. Sedangkan para suku barbar dengan tega membakar rumah-rumah dari desa si jaguar. Bahkan beberapa anggota suku jaguar mereka habisi. Salah satu suku barbar ini melihat jaguar yang sedang menurunkan istrinya ke dalam sumur dan mencoba menyerang jaguar. Namun untungnya, jaguar menyadari hal tersebut juga dengan mudah mengwasitkan si penjahat tersebut tanpa ampun. Setelah memastikan anak istrinya aman, jaguar kembali ke dalam pertempuran dan mencoba menolong teman-temannya, juga ayahnya. Bahkan jaguar sempat hampir menghabisi salah satu petinggi penjahat bernama Middle Eye. Namun kepala suku barbar tersebut bernama Zero Wolf berhasil menahan jaguar dan mengikat mereka semua. Jaguar yang melihat keadaan desa, juga seluruh warga pun meminta maaf kepada ayahnya. Yang mana panggilan ayah tersebut menjadi panggilan yang terakhir baginya, karena Middle Eye yang mengetahui kalau Flint Sky adalah ayah jaguar pun langsung menggorok leher si Flint Sky tepat di depan jaguar, dan itu sangat menyedihkan. Sebelum kematiannya, Flint Sky sempat memesankan agar jaguar jangan takut, dan Middle Eye pun menghantam si jaguar sampai pengsan. Masakah? Sadar dari pingsannya, jaguar dan kawan-kawannya sudah saling terikat satu sama lain dengan sebatang bambu di leher. Si jaguar yang terus memandangi ke arah sumur pun disadari oleh salah satu anggota suku barbar tersebut. Si anggota pun mendatangi sumur yang dimaksud dan memotong seutas tali yang dilihatnya. Setelah itu, orang-orang dewasa diarak menuju suatu tempat, sedangkan anak-anak ditinggal begitu saja. Sesampainya di dalam hutan, suku jaguar pun disatukan dengan suku yang sempat mereka temui beberapa hari yang lalu. Perjalanan pun dilanjutkan. Para anak-anak terus mengikuti sampai di suatu aliran sungai. Para anak-anak pun terhenti karena mereka tidak mampu menyeberangi aliran sungai yang cukup deras. Kembali ke sumur sebelumnya, si Seven sedang menjahit luka putranya dengan beberapa ekor semut peluru atau semut tentara atau semut militer. Itulah kira-kira nama semut ini, guys. Memang menurut ilmiah dan secara sains pun memang peluru ini sering digunakan menjahit luka gitu ya, kira-kira dia. Lanjut. Dari aliran sungai, kini para pemburu dan tawanan berjalan di atas tebing yang cukup curam, yang tiba-tiba salah satu teman jaguar Pau terpeleset ke tepi jurang yang hampir saja membuat mereka semua terjatuh. Si Middle Eye pun membiarkan hal tersebut karena baginya kejadian tersebut adalah hiburan. Jaguar dan kawan-kawannya pun berusaha menahan agar si kawan tersebut tidak jatuh. Namun setelah berhasil, si Middle Eye yang kurang ajar juga banyak gaya malah melepaskan si kawan tersebut dan mendorongnya ke bawah jurang. Si pemimpin yakni Zero Wolf pun marah dan menentang duel si Middle Eye. Namun si Middle Eye tidak berani. dia makin jali.
Di sumur sebelumnya, Seven dan anaknya tertidur dengan penuh harapan dan doa-doa keselamatan untuk Jaguar. Karena kalau Jaguar selamat, mereka juga selamat. Kembali ke kelompok Zero Wolf di tengah hutan saat sedang istirahat, Zero Wolf memuji anaknya yang mengikuti jejaknya sebagai pemburu manusia dan memberikan sebilah pisau sebagai bukti dan hadiah. Sedangkan Jaguar dan kawan-kawannya berdoa untuk keluarga mereka yang sudah meninggal. Khususnya Jaguar juga memohon agar jangan turun hujan. Setelah fajar menyingsing, Zero Wolf dan tawanannya pun kembali bergerak dan sampai di suatu desa yang sudah porak-poranda. Dan tiba-tiba sebatang pohon besar tumbang tepat di dekat mereka, namun tak ada korban jiwa. Mereka juga bertemu dengan seorang anak gadis kecil berdiri di dekat jenazah ibunya. Anggota Zero Wolf menjauhkan si anak tersebut dengan sebatang kayu karena melihat wajah si anak yang terserang penyakit. Namun saat mata si anak dan mata Jaguar saling pandang, tiba-tiba si anak berubah dengan wajah yang lebih tegas, sorot mata yang tajam sembari berkata kalau kelompok atau orang-orang seperti Zero Wolf akan wasted di tangan pria yang dikejar Jaguar, katanya. Namun mereka tak peduli juga tak percaya dan perjalanan tetap dilanjutkan. Singkat cerita, sampailah mereka di tujuan yang dimaksud, yaitu di suatu kota yang terkenal dengan gedung batunya yang katanya berdarah. Terlihat seluruh area sangat kotor dan kumuh. Banyak warga yang terjangkit penyakit. Bahkan saat iring-iringan Jaguar melewati suatu rumah, ada pria kurus yang tua keluar mencoba agar diwastedkan, yang menandakan betapa mirisnya peradaban tersebut. Tidak hanya itu, sepanjang jalan kita disuguhkan dengan para budak yang bekerja mengangkat kapur, dan mereka semua sudah pasti terkena penyakit paru-paru, namun tetap dipaksa bekerja walaupun sudah muntah darah. Yang beberapa saat kemudian tawanan pria dan wanita pun dipisahkan. Kita melihat tawanan wanita dijual oleh Zero Wolf kepada tukang lelang. Dari tukang lelang seluruh wanita laku terjual kecuali mertua si Beluntet yang sudah tua. Kini mertua Beluntet ini pun menjadi sebatang kara dan sangat kasihan kita melihatnya. Sedangkan tawanan pria dibawa memasuki suatu lorong yang para wanita melumuri tubuh mereka dengan cat biru. Dan di sepanjang lorong tersebut kita melihat lukisan yang sangat mengerikan, yang seolah-olah dari lukisan itu pesan kematian yang mengerikan sudah menunggu mereka dan tak ada jalan pulang. Dan barulah kita diperlihatkan betapa mengerikannya kota tersebut dengan ritualnya yang mengorbankan manusia dari atas sebuah menara yang di puncaknya para petinggi kota tersebut duduk memandang ke bawah, seperti raja dan keluarganya, juga kepala suku dan pemuka agama atau pemimpin ritual kepercayaan mereka. Mungkin kalian berpikir, palingan teriak-teriak menjelekkan pemerintah atau menjual garam dan air bekas celupan jari. Tidak kawan, ritual mereka adalah mengorbankan darah dan jantung dari manusia-manusia yang Zero Wolf tangkap sebelumnya kepada dewa matahari yang mereka panggil Kulakan. Satu persatu mereka diambil dari suku-suku lain sampai ke teman-teman Jaguar, yang Jaguar hanya bisa diam dan pasrah melihat satu persatu teman-temannya dieksekusi. Jantung mereka dikorek dalam keadaan berdetak, kepala kemudian dipenggal lalu dibuang dari puncak menara ke bawah, dan seluruh rakyat bersorak ria menari-nari menyaksikan semua kejadian itu. Bahkan beberapa ibu-ibu mengoleskan darah para korban kepada bayi mereka sebagai tanda keselamatan dan keberkahan. Dan rasa takut tersebut pun tiba kepada Jaguar. Dia dipaksa lalu dibaringkan, yang saat hendak dikorbankan, tiba-tiba
terjadilah gerhana matahari yang si pemimpin ritual mengartikan kalau Dewa Matahari atau dipanggil Kulukan sudah puas dengan korban-korban yang mereka berikan selama ini. Jaguar pun selamat dari pengorbanan yang para suku lakukan. Yang oleh karena itu, Zero Wolf pun bertanya kepada dukun mereka, "Diapakan para sisa calon korban, Pak?" Tanyanya. Si Pak Dukun pun menjawab, "Buang saja mereka, untuk apa disimpan-simpan? Nanti toh kita kehabisan makanan," suruh si Pak Dukun. Maka dari itu, Zero Wolf dan semua anak buahnya pun membawa sisa pengorbanan seperti jaguar, beluntet, dan beberapa teman-temannya yang juga suku-suku lain ke sebuah taman di dekat perkebunan jagung, yang mana mereka membuat jaguar dan yang lain menjadi bahan permainan. Zero Wolf menyuruh anaknya si Batu menunggu di ujung taman tersebut, sedangkan Zero Wolf dan yang lain menyuruh Beluntet dan si Buyung berlari ke ujung taman, yang kalau berhasil lolos maka mereka semua selamat, kata si Middle Eye. Telo, tu pascolo. Namun saat Beluntet dan si Buyung berlari, anak buah Zero Wolf melempari mereka dengan senjata tajam seperti lembing panah batu yang langsung mewastetkan Buyung. Demikian juga Beluntet, perutnya ditembus satu lembing yang membuatnya jatuh tersungkur. Kini giliran Jaguar dan si Ucok. Mereka berlari zigzag dan itu sempat menyulitkan kekeran para anggota Zero Wolf. Namun tiba-tiba si Ucok langsung wasted setelah kepalanya ditembus anak panah. Zero Wolf juga langsung menembaki si Jaguar dan sempat mengenai perutnya. Anak Zero Wolf si Batu langsung menghampiri Jaguar dan ingin mengeksekusinya. Untungnya belum tersadar dan menahan si Batu. Jaguar mematahkan pucuk anak panah yang sempat menembus perutnya dan menggorokkan leher si Batu hingga wasted. Setelah itu, Jaguar lari ke dalam kebun jagung yang terlihat sebegitu banyaknya jenazah manusia tanpa kepala di sana. Jaguar tidak memperdulikan lagi hal tersebut dan terus berlari. Demikian juga Zero Wolf dan gengnya mengejar Jaguar karena dendam atas kematian anaknya si Batu. Jaguar terus berlari dengan keadaan luka yang cukup parah di bagian perut. Namun dengan tekad untuk hidup pun berjuang dengan sekuat tenaga sampai di suatu tempat dekat sebatang pohon besar. Jaguar yang letih pun memanjat pohon tersebut untuk sekadar beristirahat. Zero Wolf dan anak buahnya tidak menyadari hal tersebut dan terus berlari melalui keberadaan si Jaguar yang di atas pohon. Sedangkan anak buah Zero Wolf yaitu Middle Eye melihat percikan darah di salah satu punggung temannya sehingga dia menyadari kalau Jaguar tidak lari meninggalkan mereka melainkan sedang bersembunyi di atas pohon, sehingga mereka pun putar balik ke jalan sebelumnya. Kembali ke Jaguar, yang tiba-tiba Jaguar langsung pucat pasi setelah melihat Jaguar yang asli. Seperti kesetanan, Jaguar berlari. Anak buah Zero Wolf yang melihat mencoba mengejar Jaguar Pau, yang tiba-tiba si Jaguar asli menerkam anak buah Zero Wolf sampai wasted. Zero Wolf dengan yang lain pun langsung mengwastedkan si Jaguar tersebut. Namun yang karena itu juga mereka mulai merasa takut karena membunuh Jaguar yang adalah suatu kesalahan dalam suku mereka. Demikian juga salah satu anak buah Zero Wolf mengingat kutuk anak kecil beberapa hari yang lalu. Namun Zero Wolf sebagai pemimpin tak percaya dengan semua takhayul tersebut dan tetap mengejar Jaguar. Dari pagi, siang ke malam Jaguar terus berlari. Demikian juga Zero Wolf and the gang terus mengejar Jaguar tanpa henti.
Sejenak kita kembali ke Seven dan putranya yang terbangun dari tidur mereka karena monyet-monyet yang berkelahi di luar sumur. Dan satu monyet jahat, Seven langsung menghantamnya agar si monyet tidak menyerang mereka. Di pagi harinya di tengah hutan, Zero Wolf tiada henti-hentinya terus mengejar jaguar. Hingga di suatu pohon, anak buah Zero Wolf melihat jejak si jaguar. Namun tiba-tiba seekor ular berbisa mematuk tepat di leher si anak buah tersebut. Zero Wolf menyuruh salah satu anak buahnya yang lain menjaganya. Namun karena tak mungkin selamat juga sakit untuk ditahan, si beliau ini pun memilih memotong urat nadinya untuk mempercepat prosesi kewastetannya. Kembali ke jaguar yang terus berlari sembari juga kelompok Zero Wolf yang sudah mendekat memberikan serangan. Namun jaguar seolah mampu melihat dan menganalisis pergerakan panah pun dengan mudah menghindarinya dan terus berlari. Hingga pelariannya sampai di ujung aliran air terjun yang cukup deras. Dengan tekad yang kuat untuk hidup, jaguar pun menentang maut demi kehidupan yang dia maksud dengan cara melompati air terjun tersebut. Dan atas izin sutradara juga dukungan naskah, jaguar berhasil selamat. Tidak hanya itu, jaguar juga menentang Zero Wolf and the Gang dengan berkata kalau dia tidak takut menghadapi Zero Wolf and the Gang karena hutan tempat dia berdiri adalah hutan nenek moyangnya. Salah satu anak buah Zero Wolf pun mengutarakan rasa takutnya untuk melompati air terjun tersebut dan menyarankan mereka agar berputar dari jalan yang lebih aman. Namun tiba-tiba Zero Wolf menikam anak buah penakut tersebut hingga membuat anak buah yang lain menjadi takut menolak Zero Wolf yang memerintahkan mereka melompati air terjun tersebut seperti yang jaguar lakukan sebelumnya. Satu dari antara mereka pun wasted terbentur batu. Jaguar yang melihat Zero Wolf and the Gang melompati air terjun tersebut pun langsung berlari ke dalam hutan. Dan tak sengaja jaguar masuk ke lubang lumpur hisap. Dengan tekad yang kuat, jaguar masih mampu selamat. Yang saat tubuhnya terlumuri oleh lumpur tersebut, jaguar pun tersadar kalau saat ini dia harus melawan dan menghabisi seluruh anggota Zero Wolf, yang karena itu adalah satu-satunya jalan untuk selamat. Jaguar sembari membawa sarang tawon mendatangi Zero Wolf dan melempar si sarang tawon tersebut kepada mereka yang membuat Zero Wolf and the Gang lari kocar kacir. Kembali ke Seven yang terus berusaha mencoba keluar dari sumur. Yang saat hampir keluar, tiba-tiba jatuh lagi. Dan itu sangat menyakitkan. Sedangkan jaguar yang terus berjibaku melawan Zero Wolf and the Gang dengan duri sebuah pohon yang dilapisi lendir dari katak beracun, jaguar pun menunggu kedatangan anak buah Zero Wolf setelah menipu atau memanipulasi jejak pelariannya. Satu anak buah Zero Wolf yang tertinggal menjadi target pertama yang setelah ketiga duri sebelumnya menancap di tubuh orang tersebut, dia pun langsung wasted. Si Middle Eye yang menyadari kalau temannya tinggal satu kembali melihat dan akhirnya jaguar dan Middle Eye pun bertemu empat mata. Dengan dendam yang membara, jaguar pun melakukan ini sehingga inilah yang terjadi. Ya, jaguar akhirnya berhasil menghabisi si Middle Eye dengan mudah. Yang tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Jaguar langsung berlari menuju sumur tempat Seven berada. Zero Wolf juga terus mengejar sembari memberikan tembakan. Seperti perasaan dan pikiran jaguar yang merasa khawatir, demikianlah keberadaan sumur tempat Seven berada. Air deras masuk ke dasar sumur, bahkan Seven juga sudah mengalami kontraksi atau bukaan pertama. Jaguar sempat melihat anak istrinya dan hendak menolongnya. Namun karena Zero Wolf terus mendekat dan menyerang, jaguar harus tetap berlari menjauh hingga sampailah jaguar di tempat jebakan yang biasa mereka buat untuk menangkap buruan.
Jaguar berdiri menghadap si Girewolf dengan menantang dan Girewolf pun melesatkan tembakan yang mengenai dada Jaguar. Tetapi Jaguar tetap bertahan berdiri tegak. Girewolf pun membuang busurnya dan berlari menghampiri Jaguar. Dan tiba-tiba jelek rasanya. Ya, dengan jebakan tapir yang dibuat oleh suku Jaguar membuat si Girewolf wasted seketika. Kembali ke Seven yang sumur sudah mulai penuh dan menenggelamkan mereka. Yang bersamaan dengan itu, si Seven juga berhasil melahirkan anak kedua mereka. Sedangkan Jaguar kembali berlari ke tepi pantai sembari dikejar dua orang anak buah Girewolf yang tersisa. Namun di tepi pantai, perhatian kedua anak buah Girewolf dialihkan oleh 3 kapal besar yang berlabuh. Yang kesempatan itu digunakan Jaguar untuk kembali ke tempat istrinya dan berhasil menyelamatkan mereka. Beberapa hari kemudian setelah Jaguar pulih, mereka pun memulai perjalanan mencari tempat dan kehidupan yang baru. Karena menurutnya, orang-orang asing sudah menjamah hutan tempat mereka. Dan itu tidak baik karena dengan begitu mereka akan tertular penyakit seperti tipes, diare, demam, dan lain-lain. Kata si Jaguar. Film pun selesai. Kuyu 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 kuyu. Ka bet benichka.